Pemerintah Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2025 menggelar musyawarah desa khusus Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di salah satu hotel di kawasan Megamendung, Bogor. Sementara itu, Kepala Desa Megamendung, Duduh Mandu mengatakan bahwa pihaknya hari ini tengah melakukan percepatan pembentukan koperasi di desanya sebagai bentuk tindak lanjut dari program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto lewat Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Kades, program ini bertujuan memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, serta menjadikan desa sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, kata Kades, adapun tata cara perekrutan struktur yang akan menjadi pengurus koperasi akan ditentukan di dalam forum Musdes tersebut. Yang pertama, sebetulnya kehadiran koperasi ini justru menguatkan program-program yang sebelumnya. Ada kelemahan-kelemahan dari program sebelumnya, misalkan program ketahanan pangan, program pemberdayaan badan usaha milik desa yang sudah berjalan, yang belum disempurnakan ini ditambah oleh koperasi. Kan ada perbedaannya. Kalau koperasi, kalau Bumdes atau program ketahanan pangan itu kan sifatnya bantuan langsung ya. Bantuan langsung oleh masyarakat dan bantuan penyertaan modal ke badan desa. Kalau ini sifatnya itu kan bersifat partisipatif. Jadi anggota pun berkewajiban membantu sisi permodalan koperasi dengan menyimpan iuran wajib, ya iuran wajib ataupun iuran lainnya, iuran pokok, dan koperasi ini mengakses permodalan dengan cara meminjam. Ya, nah pinjaman itu bisa saja ke lembaga keuangan, bank misalkan yang sudah ditunjuk atau dikerjasamakan dengan pemerintah. Dan sifatnya itu kan bukan pemberian kayak dana hibah, dan jumlahnya pun relatif sesuai potensi yang dimiliki, sesuai proposal proyek yang menjadi planning bisnisnya koperasi. Bisa aja bantuan pinjaman itu 1 miliar misalkan ke bank ya, 2 miliar, 500 juta. Beda dengan ketahanan pangan hanya maksimal 20% dari dana desa. Kalau 1 miliar itu paling 20% itu 200 juta. Kalau kita bicara bisnis untuk mengembangkan potensi masyarakat, untuk membangun kemandirian masyarakat pedesaan dengan uang 200 juta cukup apa kan gitu, tidak bisa. Terus juga dari sisi permodalan Bumdes, penyertaan modal juga kan dibatasi, hanya berapa persen aja, paling juga 100, 200 atau 300 juta juga. Nah, sementara semua masyarakat, semua elemen masyarakat, pemerintah, siapapun seolah-olah berharap besar terhadap Bumdes dan berharap besar dengan program ketahanan pangan yang jumlahnya juga tidak seberapa. Ada, bayangkan BUMN aja yang jumlahnya triliunan aja sudah nggak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara ini, nyusu aja terus kan gitu. PLN nyusu, Pertamina juga nyusu misalkan di APBN, terus Garuda juga nyusu, laporannya juga nggak jelas semua kan gitu. Ya berharap dari Bumdes dan ketahanan pangan nggak realistis. Nah ini mungkin skalanya permodalan jauh lebih besar, bisa saja 1 miliar, bisa 2 miliar pinjaman, tapi itu ya kita harus kembalikan lagi. Dan dengan pinjaman itu kan kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Dengan itu akuntabilitas kita jauh lebih baik dibandingkan bantuan hibah. Hibah itu ya sudah hibah kan gitu ya. Tapi kalau modal harus balikin lagi. Nah, pengurus harus bertanggung jawab nih.
nanti diputuskan oleh musyawarah desa itu. Kita sih mengikuti petunjuk dari petunjuk teknis aja, kan kepengurusan aja bisa aja 5 tahun, bisa 3 tahun, tergantung ini hasil musyawarah desa. Kalau memang musyawarah desa masuk palunya cuma 3 tahun, apa cukup, apa realistis. Kalau 5 tahun apa asal memungkinkan menurut tapi sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. Kalau dari sisi sumber daya manusia itu namanya juga kan kooperasi, ya sama ya, berasaskan gotong royong. Ya. Kita menghimpun dari seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian untuk memajukan ekonomi di desa kita. Tapi nanti untuk kepengurusan mungkin akan ada verifikasi, validasi dan uji kompetensi. Iya. Nah, pasti menyesuaikan mungkin dari sisi akademik bisa, ya. Terus dari sisi pengalaman mereka yang punya reputasi, pengalaman bisnis, pengalaman mengembangkan usaha, mungkin itu pertimbangan. Ya. Tapi sumber daya itu adalah di forum ini ada. Iya. Nanti tinggal bagaimana keputusan. Nah, untuk keputusan itu mungkin apa diputuskan secara aklamasi atau berdasarkan voting. Nanti semuanya tergantung dari seluruh anggota yang hadir di dalam musyawarah desa khusus ini. Ya. Harapannya harus sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi desa Merah Putih. Yang pertama bisa meningkatkan swasembada pangan di desa, yang berkontribusi langsung pada peningkatan swasembada pangan nasional. Terus mampu mengentaskan kemiskinan di pedesaan, yang otomatis nanti juga akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di negara ini. Terus juga bisa mengembangkan potensi desa atau potensi lokal, atau mengembangkan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan yang bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga. Terus juga bisa mewujudkan masyarakat yang mandiri, terutama di pedesaan. Dengan kemandirian masyarakat ini berharap nanti sifat-sifat bantuan-bantuan seperti BLT, seperti bantuan-bantuan langsung terhadap kelompok-kelompok atau entitas-entitas masyarakat di pedesaan itu bisa berkurang. Ya, itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Dari Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, reporter Anas, Kanal Jabar TV mewartakan untuk Anda.